kenapa nggak dengerin lagu dari CD aja sih? Karisma yang dibelah pada Kediri dan lingkarnya saat kita masih kecil, ketika kita ditanya oleh orang tua kita atau mungkin juga oleh orang yang lebih dewasa dari kita tentang cita-cita kita mungkin di antara Anda ada yang menjawab dokter, ada yang bilang juga bahkan saya pengen jadi presiden begitu ya. Saya pengen jadi insinyur. Tapi kalau saya pengen jadi penyiar. Oke. Ya, yang pasti Karisman ya, memang saat kita masih bocah, kita sering berkata, aku ingin jadi dokter, aku ingin jadi insinyur, atau aku ingin jadi pilot, aku ingin jadi presiden. Itu setiap bocah ketika ditanyain pasti jawabannya seperti itu. Mimpi Karisman ya. Dan karena mimpi itu pula, hidup ini akan terasa lebih indah begitu ya. Dan mimpi pun yang membuat kita lebih bersemangat untuk terus berbuat yang lebih baik, yang terbaik. Dan mudah-mudahan saat kita dewasa, kita yang sekarang, ya semangat semacam itu masih ada begitu ya. Jangan sampai ketika kita sudah benar-benar berada dalam kehidupan yang nyata, justru mimpi, semangat untuk maju itu hilang, pupus. Karena mungkin begitu banyak kegagalan yang sudah kita dapatkan. Sebaliknya Karisman ya, seharusnya kegagalan-kegagalan yang pernah kita alami ini menjadi semacam pelecut dan pengalaman untuk bisa menggapai apa yang kita inginkan gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo penikmat YouTube di belahan bumi Indonesia dan sekitarnya. Ketemu lagi bersama saya Ahmad Munir di segmen Beriman, berbagi ilmu dan pengalaman seputar dunia kepenyiaran. Baik teman-teman, tadi sudah kita simak bersama sebuah video yang menampilkan bagaimana kegiatan masyarakat masih begitu lekat dengan dunia radio ya. Mereka rata-rata masih seringkali ditemani dalam beraktivitas itu dengan siaran radio ya, mulai dari yang menyetir kendaraan ketika dia sendiri, ada juga yang sambil bekerja itu ditemani oleh siaran radio. Macam-macam kalau untuk jenis acaranya tergantung selera mereka. Tapi yang jelas di situ peran seorang penyiar akan sangat menentukan untuk hidup enggaknya suasana di siaran mereka. Karena yang membuat mereka atau masyarakat tidak mau lepas dari dunia radio ketika beraktivitas itu, kalau menurut saya lebih karena faktor penyiarnya. Kalau faktor lagu saya rasa mereka masih bisa mencari opsi dari alat digital lainnya ya untuk mendengarkan lagu. Tapi kalau untuk dengerin siaran itu harus radio. Nah makanya banyak manajemen radio yang menetapkan, atau mungkin semua, saya rasa semua manajemen radio menetapkan standar yang tinggi terkait dengan penyiar yang ingin mereka rekrut. Dan standarisasi ini kalau menurut saya juga mendengarkan opini masyarakat juga ya terkait dengan penyiar favorit yang banyak disukai oleh masyarakat. Karena kalau menurut saya ketika seorang penyiar banyak disukai oleh masyarakat, ini efek positifnya juga buat positioning radio sendiri, sehingga akan banyak iklan juga yang masuk ke mereka. Nah, dengan posisi pentingnya seorang penyiar, maka teman-teman yang ingin menjadi penyiar harus benar-benar bisa menyiapkan modal awal yang kuat ya, sehingga nanti bisa menarik minat dari manajemen radio untuk merekrut teman-teman. Nah, sebagai awalan kita simak video berikut ini yang akan bercerita bagaimana masyarakat itu memiliki kriteria tersendiri terkait dengan penyiar favorit mereka. Yuk kita simak bareng-bareng. Yang disukai dari penyiar favoritnya apa? Suaranya bagus, Pak. Terus? Ngomongnya enak. Oh. Jadi enak dengar lah kalau Okay. nyampaikan juga. Penyiar yang suaranya bagus, wawasannya luas, itu yang saya suka itu. Saya suka. Penyiar radio yang saya suka itu yang bahasanya enak, terus wawasannya banyak, dan suka memberikan informasi yang kekinian. Nah, dari video tadi teman-teman bisa menyimpulkan bahwa untuk menjadi penyiar yang banyak disukai oleh masyarakat itu harus memiliki suara yang bagus, betul. Kemampuan bicara dan kemampuan bahasa yang baik juga harus.
Kemudian yang ketiga, mereka menuntut penyiar yang mereka sukai itu harus memiliki wawasan yang luas. Nah, kalau teman-teman pengen jadi penyiar, mulai sekarang udah mulai ya berpikir kira-kira 3 hal ini sudah teman-teman miliki belum gitu. Kalau belum, ya harus segera dikondisikan biar segera dimiliki ya. Bisa kok. Suara yang bagus, saya rasa juga bisa banget kita latih gitu ya. Karena kalau menurut saya bagus itu kan selera, tapi yang jelas suara yang bagus itu kalau dari sisi teknis itu adalah yang enak didengar. Enak didengar itu bisa kaitannya dengan proses produksi suara, mulai dari mulut, rahang, ya, pita suara yang kita keluarkan. Nah ini semua kan bisa kita latih. Kemudian kalau suara sendiri jenisnya itu kita kan nggak bisa memilih ya, karena suara itu given, pemberian Tuhan. Tapi ketika kita pengen output suara yang bagus, itu sepenuhnya kita bisa melatihnya. Nah, mau kecil melengking, mau gede, kalau kita sering melatih, insya Allah nanti suara kita juga akan lebih enak didengar dan bisa disukai oleh masyarakat. Kemudian yang kedua, kita harus memiliki kemampuan bahasa, kemampuan bicara yang baik. Nah, bicara itu juga perlu latihan gitu ya. Berlatihlah berbicara dengan speed yang sedang, tidak terlalu cepat, tidak terlalu lambat, temponya ya. Jadi temponya harus benar-benar dijaga. Kemudian teman-teman juga harus melatih bagaimana bisa berbicara dengan jelas ya. Kaitannya dengan artikulasi, bisa dengan melatih sambil gigit ballpoint ya, digigit sambil ngomong, itu juga bisa melatih artikulasi. Kemudian teman-teman juga harus banyak-banyak baca majalah, baca buku ini untuk menambah kosakata kita sehingga kita akan lebih mudah mengatur diksi kita atau mencari diksi yang tepat ketika kita ngomong. Karena diksi yang tepat ini juga akan mempengaruhi asik enggaknya kita ngobrol gitu ya. Kemudian selain itu teman-teman juga harus bisa berlatih terkait dengan intonasi yang baik. Ya, jadi nggak kalau ngomong itu harus dinamis, jadi tidak flat gitu ya. Nah itu akan lebih menyenangkan bagi mereka yang mendengarkan kita siaran. Nah kemudian selain 2 poin tadi, teman-teman juga dituntut harus punya yang namanya wawasan yang luas. Nah wawasan di sini sangat penting banget karena ini ibaratnya sebagai ruh ya teman-teman, ruh dari teman-teman sendiri ketika siaran. Ketika teman-teman punya suara yang bagus, punya kemampuan bahasa yang bagus, kemampuan bicara juga baik, tapi kalau teman-teman tidak punya wawasan, ini semua akan menjadi sia-sia karena obrolan teman-teman, materi siaran teman-teman juga akan kosong gitu ya. Jadi nggak berguna, hampa. Tadi buat apa gitu? Jadinya akhirnya ya membosankan dan pada akhirnya orang pun juga nggak akan suka dengerin kita siaran. Nah untuk itu teman-teman harus bisa menambah wawasan teman-teman. Lebih-lebih wawasan di ini ya yang berkaitan dengan lagu, karena bagaimanapun juga radio itu menu utamanya adalah lagu. Nah kalau teman-teman nggak ngerti lagu, nggak ngerti segala sesuatu yang berkaitan dengan lagu, aneh jadinya. Penyiar kok nggak ngerti lagu gitu ya. Memang tidak melulu soal lagu ya, teman-teman juga harus tahu terkait dengan kondisi kekinian yang ada di sekitar kita, mulai dari sosial, politik, budaya dan segala macamnya, sehingga teman-teman akan begitu banyak opsi yang bisa dijadikan materi siaran ketika teman-teman wawasannya luas. Oke, sekarang suara bagus sudah, kemampuan bicara dan bahasa juga sudah, terus wawasan luas juga sudah. Apakah cukup dengan 3 poin ini? Ya sebenarnya cukup aja kalau teman-teman punya poin yang keempat. Apa itu? Percaya diri. Nah, teman-teman harus punya rasa percaya diri. Kalau teman-teman nggak punya rasa percaya diri, ini akan hilang dengan sendirinya, akan tertutupi dengan rasa takut, akan tertutupi dengan nervous kita yang nggak terkendali. Tapi juga ingat bahwa 3 syarat utama tadi untuk bisa menjadi penyiar, ini akan mempengaruhi rasa percaya diri kita. Ketika kita punya 3 ini, dengan sendirinya ini akan bisa menumbuhkan rasa percaya diri kita. Jadi ini adalah satu kesatuan ya, saling melengkapi. Nah sekarang udah jelas ya. Jadi untuk teman-teman yang pengen jadi penyiar, syaratnya atau caranya adalah miliki dulu keempat modal awal ya sebagai dasar kita untuk masuk ke dunia kepenyiaran. Apa itu? Suara yang bagus, kemudian skill bicara dan berbahasa yang baik, yang ketiga kita mempunyai wawasan yang luas, dan yang keempat
adalah rasa percaya diri yang tinggi. Kalau teman-teman sudah punya keempat poin itu, segera buat lamaran sekarang juga dan kirimkan ke radio-radio yang ada di sekitar tempat tinggal teman-teman. Insya Allah berhasil. Amin. Baik teman-teman, segitu dulu untuk materi beriman kali ini. Semoga bermanfaat. Jika ada koreksi ataupun saran, langsung aja ketik di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.